Hai, gue Zia. Di umur gue yang hampir kepala 3, tapi gue masih aja ngadepin berbagai masalah kehidupan. Dimana teman-teman gue udah pada di Jepang. Bahkan ada juga yang udah jadi manajer. Sedangkan gue sekarang malah kena pecat. Mana gak dapet pesangon lagi. Mungkin pada awalnya gue pikir ini adalah akhir dari kehidupan. Tapi akhirnya ada motivasi yang buat gue jadi bangkit lagi. Mbak, tukang ini Mbak. Lagi nungguin siapa Mbak? Apaan sih nanya-nanya? Kok marah-marah Mbak? Lagi ada masalah apa? Apaan sih masih aja nanya-nanya? Gue tuh habis dari PHK tahu. Di PHK-nya karena apa? Nggak tahu tuh, tiba-tiba gue dipecat sama bos gue. Sin, gue lagi pusing banget tahu. Kenapa? Ini gue dikasih kerjaan banyak banget. Sama si bos itu ya? Ya iyalah, sama siapa lagi? Aduh, dia emang bos gak bener tau gak sih? Katanya sih proyek besar, untungnya banyak. Tapi yang gak gini juga dong. Masih dikasih ke gue semuanya. Kira gue apa? Robot kali ya? Masa dia? Kan harusnya kalau proyek besar banyak yang ngikut. Nggak ngadain rapat itu buat bagi-bagi tugasnya. Emang gak jelas sih itu orang. Emang gak bener kok. Dia kan selingkuh tau. Selingkuh? Sama siapa? Sama Jim. Sama Jim? Iya. Jim anak sebelah? Gila, kok lo tahu? Gue ngeliat ya di ruangan bos. Mereka lagi berduaan, pegang-pegangan tangan. Gila, fix selingkuh sih itu. Ih. Soalnya gue juga curiga. Kemarin tuh gue lihat si bos jalan berdua sama cewek. Tapi gue nggak tahu itu siapa. Dan gue nggak mau netting. Ternyata lo bilang dia selingkuh. Iya. Sama Jim itu mah. Emang gak bener tau gak sih dua-duanya. Si Jim juga udah pernah sempet kena skandal kan. Ya, gila banget. Sama cowok lain. Kalian ngapain gak kerja? Moga-moga gak mau main saya ya. Enggak pak, dari tadi kita lagi bahas kerjaan. Kamu pikir saya gak denger dari belakang? Lihat nih laporan kamu, belum selesai. Kalian udah santai-santai aja kayak gitu. Udah ditungguin klien tau nggak? Pokoknya saya nggak mau tahu. Ini udah harus selesai sebelum klien datang sebentar lagi. Pokoknya ini harus udah ada di meja saya. Tapi saya minta waktu sebentar lagi deh pak. Nggak ada lagi. Orang kamu udah dikasih waktu cukup kok. Pokoknya ini udah harus selesai. Saya nggak mau ngerusak nama perusahaan. Dah, terima kasih. Saya tunggu. Nah oke pak, selanjutnya ini alat penganggaran situs web. Yang pertama ini data perusahaan, tingkat pengembalian yang diperlukan itu tarifnya 10%. Tarif pajaknya ini 30%, lalu selanjutnya ada investasi awal pada situs web. Perangkat keras itu per tahunnya 25.000, perangkat lunak per tahunnya itu 15.000, pengembangan misalnya rancangan dan pengembangan situs pihak 3 itu per tahunnya 150.000. Jadi total investasi di awal ini 190.000 pak. Oke, selanjutnya keuntungan dari situs web. Penjualan langsung ini pada tahun pertama 15.000, tahun kedua 50.000. Kamu ngantuk gak? Enggak pak. Tidak ngantuk. Enggak. Kamu disuruh bos kamu bikin apa sih? Ini pak. Maaf Pak, saya tanya. Bapak udah baca pesan saya belum? Kita udah bahas ini 1 bulan yang lalu. Iya Pak, saya udah mengikuti apa yang Bapak arahkan. Saya minta apa? Bapak minta itu Pak, prospek kerja. Terus ini apa? Ini Kenapa di sini malah ngebahas keuangan? Emang saya minta keuangan? Yang saya minta prospek. Iya Pak. Bapak serius gak sih? Serius Pak, serius.
Terus kenapa malah keuangan? Surat aja nggak dibaca. Dari awal Pak, udah 1 bulan. Kita udah bikin janjian ini 1 bulan. Dan terus apa malah keuangan? Emang nggak diseriusin ya? Iya Pak, kita kan akan memperbaiki lagi Pak. Perbaiki lagi, Iya, perbaiki lagi. Ini udah revisi keberapa kalinya? Bisa profesional nggak sih? Saya ngehargain perusahaan Bapak loh Pak ya. Saya ngehargain. Tapi tolong Pak, ini namanya nggak serius. Bapak bercanda sama saya. Enggak kok Pak. Saya udah capek ngurusin ini yang nggak bakal ada hasilnya. Jadi mending nyari klien lain aja. Pak, ntar dulu Pak. Permisi Pak, ini laporannya. Silakan dulu. Kamu di sini mau revisi atau buang-buang waktu saya? Lihat nih semuanya. Grafiknya semuanya. Penyajiannya nggak ada yang bener. Dikira klien bisa baca. Apalagi nih kertasnya semua nih. Berantakan. Masa kayak gini mau nyerahin laporan? Kamu nih di sini mau malu-maluin perusahaan apa? Udah lelet. Revisi berkali-kali. Gak becus. Kamu tuh bukan material buat perusahaan segede ini. Kamu tuh kerja di sini bawa nama perusahaan. Kalau kamu kayak gini kerjanya, ini malu-maluin tau nggak? Mohon maaf Pak, kalau gitu akan saya revisi lagi. Gak usah. Lebih cepat nyari pengganti kamu daripada nungguin revisi kamu. Tapi Pak, Gak ada tapi-tapi. Saya udah gak mau lihat muka kamu di perusahaan ini. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Pintu keluar ada di sana. baik Pak. Terima kasih udah nerima saya selama ini. Wah, saya mah dulu lebih parah Mbak di PHK-nya. Lebih parah? Emang kenapa? Gara-gara saya salah beli minum buat bos saya. Lah, cuma gara-gara itu kok bisa di PHK? Nggak tahu saya Mbak. Tapi alhamdulillahnya ya, saya dapat kerja yang lebih baik sih. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan tau Mbak. Kenalin, saya Ricky. Iya. Saya duluan ya Mbak. Saya tahu Mbak kuat kok. Duh, gue cari kerjaan kemana lagi ya? Mana sekarang kerjaan lagi susah. Masa gue harus bergantung terus sama orang tua? Kan malu. Nah, selanjutnya ini ada rencana pengeluaran. Di sini gajinya ini pada bulan Januari sekian, Februari sekian, Maret, April. Hidup itu gak akan selalu berjalan mulus. Tapi belajarlah untuk bangkit dari keterpurukan. Dan nikmatilah semua rasa sakit untuk hasil yang luar biasa. Selanjutnya, fasilitas sama totalnya per bulannya. Jadi 1 tahun ini